Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Sudarmanto, NIDN 0322036902. Saya adalah dosen tetap Setiaman Barunawati, Surabaya. Hari ini Selasa tanggal 4 Oktober 2022, saya akan menyampaikan sebuah audiovisual perkuliahan berupa video, yaitu perkuliahan analisis bisnis untuk pernyataan diri dosen. Mata kuliah yang saya ambil ini adalah analisis bisnis dengan 3 SKS pada semester ganjil 2022-2023, bertepatan dengan perkuliahan keempat analisis bisnis tentang bab analisis rasio likuiditas. Deskripsi mata kuliah analisis bisnis ini yaitu agar mahasiswa dapat mempelajari tentang pelaporan keuangan berupa analisis rasio yang terdiri dari analisis rasio likuiditas, analisis rasio solvabilitas, analisis rasio aktivitas, analisis rasio profitabilitas, dan analisis titik impas. Kemampuan yang diharapkan dalam capaian pembelajaran lulusan itu mengacu kepada Permendikbud RI nomor 3 tahun 2020 tentang standar pendidikan tinggi yang terdiri dari sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus. Sikap yaitu mahasiswa akan berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila. Untuk pengetahuan, mahasiswa diharapkan menguasai konsep teoritis secara mendalam tentang analisa laporan keuangan yang berupa beberapa analisis rasio tersebut untuk pengambilan keputusan. Untuk keterampilan umum, mahasiswa mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks bisnis. Sedangkan untuk keterampilan khusus, mahasiswa mampu berkontribusi dalam tim dalam menganalisa laporan keuangan tersebut. Capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK terdiri dari kognitif, afektif, dan psikomotorik, di mana untuk kognitif mahasiswa mampu menganalisa rasio keuangan yang dalam hal ini pada tingkat kognitif C4. Selanjutnya untuk afektif, mahasiswa mampu merumuskan rasio-rasio keuangan. Dalam hal ini CPMK-nya afektif tingkat 4 atau 4. Untuk psikomotorik, mahasiswa diharapkan mampu mempraktekkan rasio-rasio keuangan. Dalam hal psikomotorik ini, mahasiswa diharapkan mencapai tingkat P3 atau psikomotorik 3. Metode untuk metode pembelajaran, di mana adanya interaksi dengan mahasiswa, adalah berupa perkuliahan secara umum, responsif, terjadi tanya jawab
tutorial. Di samping ceramah yang akan disampaikan oleh dosen, tanya jawab, dan ada namanya tugas individu dan tugas kelompok. Karena masih terjadi pandemi, maka perkuliahan dilakukan secara hybrid atau gabungan antara online dan offline, di mana sesuai aturan ada 75 mahasiswa yang hadir secara offline, sisanya 25% akan hadir secara online. Untuk waktu perkuliahan yaitu 3 kali 50 menit sesuai dengan aturan yang berlaku. Sistem penilaian mata kuliah analisis bisnis ini yaitu sesuai dengan rencana pembelajaran semester atau FPS yang telah disampaikan di awal perkuliahan, dan adanya penilaian berupa ketepatan dalam menjelaskan tugas individu, tugas kelompok, kuis, dan UTS UAS. Demikian yang bisa kami sampaikan pada pembukaan pernyataan diri dosen ini pada perkuliahan analisis bisnis semester ganjil 2022-2023. Selanjutnya saya akan melakukan perkuliahan secara hybrid dengan mahasiswa. Ya, sekarang berlanjut ke perkuliahan hybrid. Terima kasih. Sekarang saya akan berhadapan dengan mahasiswa semester 7, ya, semester 7 mata kuliah analisis bisnis. Ya. Sekarang tolong ditampilkan PPT-nya. Oke. Nah, ini tentang bab 3 analisis rasio likuiditas. Mata kuliah ini dimulai pada semester ganjil tahun 2022-2023. Oke, lanjut. Ya, pengertian rasio likuiditas adalah kemampuan sebuah perusahaan, ya, untuk membayar hutang jangka pendek. Seperti kalian ketahui bahwa di laporan keuangan neraca, ya, ada yang namanya aktiva lancar, ya, dan hutang lancar. Ya. Aktiva lancar terdiri dari kas, terus apa lagi? Oke, gede ya. Kas, piutang, persediaan. Intinya itu ya. Aktiva lancar terdiri dari minimal kas, persediaan, dan piutang, ya. Kas, piutang, dan persediaan. Kalau hutang lancar, ya, hutang lancar itu terdiri dari hutang yang kurang dari 1 tahun, terutama yang namanya hutang dagang. Artinya apa? Kalau perusahaan itu aktiva lancarnya lebih besar daripada hutang lancarnya, maka perusahaan dikatakan sehat. Oke, lanjut. Nah, ini ya, ini artinya apa? Perusahaan sebelumnya, ya, perusahaan itu harus menanggung hutang, ya, dan di mana harta yang dalam bentuk rupiah itu harus lebih besar daripada hutang, itu dikatakan bahwa perusahaan itu sehat. Oke, lanjut. Ya, rasio likuiditas itu terdiri dari 3 rasio, yaitu rasio lancar, rasio cepat, dan cash rasio. Di mana rasio lancar
yaitu perbandingan antara aktiva lancar dan hutang lancar. Sedangkan rasio cepat terdiri dari pembagian antara aktiva lancar dikurangi persediaan dibagi hutang lancar. Selanjutnya rasio kas itu terdiri dari kas ditambah setara kas kas dan setara kas dibagi hutang lancar. Nah sekarang perhatikan aktiva lancar itu terdiri dari kas piutang persediaan. Terus hutang lancar terdiri dari paling tidak hutang dagang. Ada hutang dagang yaitu hutang yang kurang dari 1 tahun. Terus rasio cepat itu aktiva lancar dikurangi persediaan. Kalau aktiva lancar dikurangi persediaan, berarti di dalam aktiva lancar itu setelah dikurangi persediaan sama dengan kas ditambah piutang. Kasih aktiva lancar sama dengan kas piutang ditambah persediaan. Kalau dikurangi persediaan, berarti di situ muncul hanya kas pada dan piutang. Lanjut. Nah ini contoh neraca PT ABC per 31 Desember 2021, di mana aktiva lancar umumnya terdiri dari kas, piutang, perlengkapan, DP asuransi. Nah itu contoh-contoh dari aktiva lancar ditambah aktiva tetap. Aktiva tetap yaitu peralatan akumulasi, akumulasi penyusutan peralatan dan total namanya total aktiva. Jadi total aktiva adalah aktiva lancar ditambah aktiva tetap. Itu namanya aktiva. Oke. Selanjutnya yang namanya kewajiban, yaitu ada kewajiban atau hutang bisnis, yaitu terdiri dari hutang, terus hutang gaji. Ini contoh-contoh sehingga dinamakan total kewajiban atau total hutang. Selanjutnya di bagian yang kanan itu aktiva itu termasuk kekayaan perusahaan. Kalau sebelah kiri itu pasiva. Pasiva terdiri dari hutang atau kewajiban ditambah modal. Kewajiban itu sendiri ada dua, kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka pendek itu contohnya hutang dagang tadi atau di sini di slide ini namanya hutang bisnis. Kalau hutang jangka panjang itu terdiri dari hipotek terus hutang bank yang di atas 1 tahun. Oke, lanjut. Nah ini current ratio Current ratio dikatakan baik apabila standar rasio industrinya 200% atau 2 kali lipat. Misalkan rasio industrinya 1, maka current rasio untuk perusahaan harus 2 kali lipat. Itu syarat. Kalau kurang dari 2, berarti perusahaan itu dikatakan kurang sehat. Current rasio itu terdiri dari current asset dibagi current liabilities. Current asset itu apa? Harta lancar. Current liabilities yaitu hutang lancar. Syaratnya current rasio itu baik apabila perbandingannya 2:1. Perusahaan itu 2, rata rasio industri itu 1. Oke, lanjut. Nah ini rumus quick ratio atau rasio cepat. Rasio cepat tadi sudah dijelaskan bahwa terdiri dari current asset atau yang namanya aset lancar dikurangi persediaan, dibagi current liabilities atau yang namanya hutang lancar. Sehingga rumus dari quick ratio yaitu kas efek itu sama dengan surat-surat berharga ditambah piutang.
persediaan tidak dimasukkan. Itu quick ratio atau rasio cepat. Oke, lanjut. Nah, ini cash rasio ya, ini standar. Yang standar rasio industrinya yaitu 50%. Artinya apa? Kalau perusahaan itu 50% dari standar industri berarti dikatakan sehat. Apalagi kalau rasio cash rasionya sama dengan standar rasio industri berarti dikatakan sehat sekali ya, 50%-nya, jadi separuhnya dari rata-rata industri. Yang dimaksud dengan rata-rata industri itu apa? Misalkan ya perusahaan sepatu. Saya punya perusahaan sepatu. Ya, standar saya itu harus sama-sama perusahaan sepatu. Ya, jangan dibandingkan perusahaan sepatu dibandingkan dengan perusahaan otomotif. Berarti tidak imbang, ya kan? Harus sama-sama dengan perusahaan sepatu. Oke, itu cash ratio terdiri dari kas dan setara kas. Ya, artinya apa? Uang yang ada di bank itu termasuk setara kas. Ya, dibagi hutang lancar kali 100%. Ya, lanjut. Oke, nah ini contoh soal ya. Saya kepingin tahu ya, cash rasio ya, cash rasio perusahaan itu berapa dibanding berapa? Cash rasio dari soal ini. Siapa yang cash rasio? Berarti cash rasio tadi kas setara kas dibagi hutang lancar. Jadi angka ini aja. Cashnya berapa? Cashnya berapa? 500. Oke, terus hutang lancarnya? Jawab? 1.400. 840 ya. Nah, 500 dibagi 840 berapa? Berapa? 500 dibagi 840 0,69 ya, 0,69. Misalkan kalau rata-rata industri itu 1, berarti perusahaan ini dalam keadaan sehat apa tidak sehat? Tidak sehat. Ya, padahal tadi 2 kali lipat kan? Tadi kan standar industrinya kan 50% cash ratio. Nah ini berarti kan lebih dari 50%, 60 0,59, berarti lebih dari 50%. Berarti perusahaan ini dikatakan sehat ya. Oke ya, ini contoh-contoh perhitungan dari rasio likuiditas. Silakan, ada pertanyaan tentang rasio likuiditas? Ini masih sederhana ya Pak. Rasio yang paling sederhana yaitu rasio likuiditas. Cuma ada 3 rumus ya, hanya cuma 3 rumus. Kalau rasio solvabilitas itu lebih banyak lagi. Sekarang ya, kalau yang dinamakan current ratio, nah current ratio itu berapa dibanding berapa? 2/1. Ya, 2/1. Kalau di sini angkanya 2/1 itu apabila perusahaannya itu nilainya 2, rata-rata rasio industrinya 1, berarti dia bagus. Nah sekarang current ratio itu kan aset lancar dibagi kewajiban lancar. Aset lancarnya berapa? 2
2.310 dibagi dengan 840, ya berapa? Berapa? 2,75 ya. Kalau rata-rata jumlah 1 berarti dia baik di atas 200%. Oke, ada lagi pertanyaan? Belum ya? Nah, sekarang kalau quick ratio. Nah, ini agak bingung ini quick ratio ini. Soalnya di sini tidak ada persediaan. Nah, itu ada perlengkapan. Apa bedanya perlengkapan dan peralatan? Apa bedanya perlengkapan dan peralatan? Ya itu ya intinya, jangan lupa ya. Kalau peralatan itu letaknya di aktiva tetap, berarti ada penyusutan ya. Kalau perlengkapan tidak ada penyusutan. Oke ya. Ini contoh-contoh apa namanya jenis-jenis dari rasio likuiditas ya. Cuma ada 3, current ratio, quick ratio, dan S ratio. Oke, selanjutnya ini habis ini kelihatannya. Apa slide selanjutnya? Oh ya, habis ya. Ya ini paling sedikit ya. Silakan. Ada pertanyaan? Ya oke ya.